Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita lanjutin lagi Jujutsu Kaisen, tepatnya insiden Shibuya bagian ke-19. Sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti biasa saya akan rekap dulu mengenai kejadian terakhir di video sebelumnya. Seperti yang kita tahu di video sebelumnya, kalau wajah Kirinobara telah tersentuh telapak tangan milik Mahito asli. Setelah itu, cara mewujudkan wajah Kirinobara terlihat meledak karena teknik manipulasi jiwa milik Mahito di sini. Itadori yang melihat kejadian ini masih diam terbujur kaku karena melihat temannya mengalami hal mengerikan tepat di hadapannya. Lalu apakah yang bakal terjadi pada Itadori setelah melihat teman-temannya satu persatu dihabisi oleh Mahito di sini? Mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya sekarang. Trio Jenaka. Setelah Nobara tumbang, cerita masuk pada bagian kilas balik saat Megumi, Itadori, dan Nobara nongkrong di suatu kafe. Di sini ceritanya itu tanpa Nobara sadari dia menyenggol segelas kopi di meja sampai tumpah mengenai kemeja putih yang habis di laundry milik Gojo Satoru. Dengan mimik wajah sebal, dia malah memberikan pernyataan yang aneh di sini. Dia mempertanyakan kejadian barusan ini sebenarnya salah siapa? Apakah salah Kiyotaka yang menitipkan kemeja ini pada mereka bertiga, atau salah Nobara sendiri yang sudah menumpahkan kopi barusan? Gadis satu ini memang unik banget ya, bisa-bisanya dia bikin statement nyeleneh seperti ini. Secara refleks, Itadori dan Megumi yang mendengar perkataan konyol Nobara barusan malah langsung menyalahkannya secara terang-terangan. Kemudian tiga anak ini kini berusaha menghilangkan noda kopi yang ada di kemeja putih tersebut. Bisa dilihat kalau mereka mengelapnya dengan tisu sekuat tenaga, dan kini kemeja tersebut sudah terlihat lebih baik. Nggak separah di awal ketumpahan tadi, tapi tetap saja noda kopinya masih ada, malahan terlihat seperti suatu corak sekarang. Nobara malah mengatakan kalau coraknya terlihat seperti bunga-bunga, dan kini malah membuat kemeja itu semakin bagus saja. Megumi di sini langsung menyuruhnya berhenti bercanda. Kemudian Nobara sekarang menyuruh Megumi untuk mencari tahu berapa harga kemeja putih tersebut. Dengan begitu percaya diri juga, Nobara bilang kalau harganya pasti nggak mahal. Pada kenyataannya harganya malah mencapai 250.000 yen. Itu setara dengan 35 juta rupiah. Mendengar info ini, baik Nobara maupun Itadori langsung terkejut bukan main. Itadori juga sempat menanyakan itu sudah terkena pajak atau belum. Megumi sendiri bilang kalau itu nggak ada bedanya. Di lain pihak, Nobara secara mengejutkan malah tiba-tiba bilang kalau dirinya bakal menyumbang 90.000 yen. Dan sisanya masing-masing Itadori dan Megumi harus menyumbang 80.000 yen. Mendengar hal ini, otomatis keduanya langsung nggak setuju akan ide Nobara barusan. Tapi pembicaraan mereka pun berakhir karena kini Gojo sudah datang dan mulai menanyakan keberadaan kemeja putih miliknya ini. Secara refleks, sebelum Gojo benar-benar mendekat, Megumi menyimpan kemeja tersebut ke dalam bajunya. Terlihat kini ada bongkahan berbentuk bola di bagian dada Megumi. Sedangkan untuk Itadori dan Nobara di sini mereka menunduk diam. Tapi berikutnya mereka berdua malah menertawakan kekonyolan Megumi yang menyembunyikan kemeja tersebut di bajunya. Itadori lalu menarik keluar kemeja tersebut. Bisa dilihat juga kalau wajah Megumi terlihat begitu kesal. Ini adalah salah satu ingatan indah yang dimiliki trio Jenaka sebelum mereka mengalami berbagai tragedi mengerikan di Shibuya ini. Itadori sudah tamat. Kita kembali ke masa kini ya, ke tempat pertarungan Itadori dan Mahito. Terlihat kini dampak teknik manipulasi jiwa milik Mahito mampu membuat Nobara memasuki kondisi sekarat. Dia kini jatuh tergeletak di lantai dengan wajah kiri yang mulai bermutasi dan mata kirinya terlihat nggak ada. Itadori yang melihat temannya terkapar seperti itu awalnya masih terdiam. Bisa dikatakan dia masih memproses kejadian yang ada di depan matanya ini. Tapi kemudian badannya mulai gemetaran, tekanan batin yang dari tadi sudah menumpuk kini mulai menggerogoti jiwanya. Dimulai dari dirinya yang dikalahkan Choso, lalu Sukuna yang membantai banyak manusia dengan menggunakan tubuhnya ini, melihat Nanami tewas tepat di hadapannya, dan kini melihat Nobara sedang sekarat tepat di hadapannya juga. Kini lengkap sudah penderitaan yang ia miliki. Tekad bertarung milik Itadori sebenarnya juga sudah mencapai batasnya semenjak tadi. Dan kini akibat ulah Mahito barusan pada Nobara, tekad bertarung milik Itadori sekarang benar-benar sudah hancur. Ekspresi wajah Itadori benar-benar menunjukkan kalau dia seperti orang yang sedang mengalami depresi yang begitu berat. Jadi bisa dikatakan strategi bertarung Mahito berjalan lancar ya. Itadori kini benar-benar terpuruk. Tapi hal buruk yang terjadi pada Itadori sekarang nggak membuat waktu berhenti berjalan. Tanpa dia sadari kini Mahito sedang berlari mendekatinya dan langsung menyerangnya dengan suatu pukulan. Mengejutkannya ini bukanlah pukulan tangan kosong biasa. Ini adalah pukulan Black Flash. Pukulannya ini mengarah tepat ke perut Itadori dan mampu membuat lawannya ini terpental begitu jauh. Dia terus memukuli Itadori dengan tinjunya lagi. Memukul, menendang, memukul lagi, menendang lagi.
Mahito di sini terus melakukannya berulang kali sambil mengingatkan Itadori untuk jangan berkhayal kalau dia yang sekarang bakal bisa melakukan kebangkitan diri layaknya pahlawan yang bangkit dari keterpurukannya. Dia juga mengolok-olok mengenai niat bertarung Itadori yang setengah-setengah di Shibuya ini. Bagi Mahito, Itadori ini adalah bocah yang begitu naif. Mahito juga menambahkan kalau segala kekacauan yang sedari tadi terjadi di Shibuya ini adalah sebuah perang, bukan pertarungan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Bagi Mahito ini adalah perang antara kenyataan yang pahit dengan kebajikan lemah milik Itadori itu sendiri. Dia ini arwah kutukan tapi udah kayak filsuf aja ya, omongannya berat banget. Dia lalu meneriaki Itadori lagi dan bilang untuk kedua kalinya kalau mereka berdua ini memang mirip. Dirinya yang membunuh manusia tanpa pikir panjang itu mirip dengan Itadori yang selalu berusaha menyelamatkan manusia tanpa pikir panjang juga. Menurut Mahito, itulah gambaran perang antara insting membunuh para arwah kutukan melawan tekad melindungi murni milik para manusia. Makin berat aja ya, ini udah kayak perang ideologi. Dia juga bilang kalau perang di Shibuya ini adalah sebagai penentu mengenai siapa yang bakal bertahan di bumi selama 100 tahun ke depan, milik manusia ataukah para arwah kutukan. Dan kini serangannya pada Itadori akhirnya selesai. Dia tapi masih melanjutkan ceramahnya. Dia masih mengolok-olok Itadori mengenai hal barusan. Dia mempertanyakan bagaimana cara Itadori bisa mengalahkannya kalau hal-hal yang baru saja Mahito sampaikan saja Itadori masih nggak memahaminya sama sekali. Dia juga bilang kalau ada hal lain yang membuat mereka mirip di sini. Mahito yang nggak pernah peduli dengan banyaknya manusia yang sudah dia habisi, itu sama halnya dengan Itadori yang nggak peduli dengan berapa banyak arwah kutukan yang sudah dia habisi juga. Sebagai penutup ceramahnya ini, dia juga bilang kalau setelah menghabisi Itadori di sini nanti, dia juga akan segera melupakan keberadaan lawannya ini. Bersama dengan hal itu, kini dia merubah bentuk lengan kanannya jadi semacam sabit milik seekor belalang sembah. Saat mulai mengayunkannya, suara tepukan tangan terdengar. Tiba-tiba saja Mahito sudah berpindah tempat. Ya, seperti yang kalian duga, Todo muncul di sini. Kedatangannya begitu keren, dia masih sempat membacakan sebuah sajak di hadapan si muka sulam satu ini. Di sisi lain, Mahito berupaya menganalisa apa yang baru saja terjadi padanya. Dia sadar kalau baru saja bertukar tempat dengan penyihir Jujutsu yang punya luka di mata kirinya ini. Menurutnya juga ciri-cirinya ini persis dengan apa yang pernah dikatakan Hanami dulunya. Bisa dipastikan juga ya di sini kalau kemampuan milik Todo sudah diketahui oleh Mahito. Ternyata di sini bukan hanya Todo saja yang muncul, Arata Nita dari SMA Jujutsu Kyoto juga ada di sini. Dia ini adik dari Akari Nita, sang asisten manajer dari SMA Jujutsu Tokyo. Terlihat dia menghampiri Todo sambil bilang kalau dia sudah merawat Nobara yang sedang terkapar di lantai tadi. Dia juga menambahkan kalau kemungkinan kondisi Nobara sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Todo malah menyuruhnya untuk diam dan menyuruhnya segera merawat Itadori yang terkapar di lantai. Darah terlihat keluar dari mulut dan hidung milik Itadori di sini. Todo pun menyemangati Itadori untuk segera bangkit karena pertarungan yang sebenarnya bakal dimulai setelah ini. Itadori ternyata masih sadarkan diri, dia bisa mendengar perkataan Todo barusan, dan dia kini terlihat merangkul badannya sendiri dengan kedua tangannya. Dia lalu bilang pada Todo kalau sudah nggak bisa bertarung lagi. Dia menambahkan kalau bukan Nobara saja yang sudah tumbang, Nanami sebelumnya juga sudah dihabisi. Belum lagi dia masih terpukul akan kelakuan Sukuna yang sudah membantai banyak manusia di Shibuya menggunakan tubuhnya ini. Itadori juga bilang kalau dari tadi dia juga sudah berupaya melakukan penebusan dosa dengan menyelamatkan beberapa orang yang dia temui, tapi pada nyatanya dia nggak bisa menyelamatkan siapapun. Keyakinannya untuk hidup dengan terus berusaha menolong orang lain kini terlihat seperti omong kosong saja. Ditambah lagi dia teringat dengan kata-kata Sukuna yang memberitahunya kalau selama dirinya sebagai wadah Raja Kutukan ini masih hidup, bakal banyak orang yang bakal terbunuh. Sebagai penutup, Itadori bilang kalau dia sudah nggak bisa memaafkan dirinya sendiri lagi. Di tengah obrolan ini, Mahito malah berusaha menyerang. Terlihat dia mendekati Itadori dan yang lain sambil mencampukkan lengan kanannya yang sudah berbentuk seperti cambuk duri. Todo menggunakan tekniknya sekali lagi di sini. Dibuatnya Mahito bertukar tempat dengan Arata. Setelah itu Todo langsung menendang Mahito yang ada di dekatnya ini dengan sekuat tenaga. Bisa dilihat Mahito terlempar ke arah Arata. Sekali lagi Todo menepukkan tangannya. Bertukar tempatlah lagi Mahito dengan Arata untuk kedua kalinya. Mahito di sini tidak mengalami luka yang fatal. Malahan dia berupaya menganalisis teknik Todo ini. Dia mengaku kalau teknik lawannya ini sudah dipahami cara kerjanya, tapi tetap saja membingungkan saat mengalaminya secara langsung. Cerita kemudian kembali ke Todo yang berupaya menyemangati Itadori lagi. Dia melarang Itadori untuk tenggelam dalam lautan keputusasaan ini terus-menerus. Dia mengingatkannya kembali kalau baik Itadori itu sendiri, Todo, Nobara, dan Nanami adalah seorang penyihir Jujutsu. Selama masih ada yang hidup, rekan kita yang tumbang tadi berarti belum dikalahkan sepenuhnya. Dia pun menambahkan kalau hal-hal yang Itadori alami sekarang bukanlah tentang dosa maupun hukuman yang kita terima. Semenjak kita memilih jalan hidup sebagai seorang penyihir Jujutsu, kita tak lagi membatasi diri kita akan hal-hal
hal yang kita sebut sebagai suatu kemalangan. Mencari arti tentang kematian yang terjadi pada orang-orang di sekitar kita terkadang malah mengotori ingatan kita tentang mereka. Todo pun menyuruh Itadori untuk mengingat hal-hal yang sudah dipercayakan kepadanya selama ini. Dia meminta Itadori untuk mengingatnya dan terus berusaha melangkah maju ke depan. Karena memang seperti itulah hidup, yang bisa kita lakukan hanyalah terus melangkah maju ke depan. Todo juga berpesan lagi pada Itadori kalau bagi mereka yang menapaki jalan penyihir Jujutsu, hukuman semacam itulah yang harus kita tanggung selama masih hidup. Setelah itu kini Todo langsung berlari ke arah Mahito. Di lain pihak Arata terlihat memegangi punggung Itadori dan melakukan semacam penyembuhan padanya. Mungkin ini semacam teknik kutukan pembalik ya. Arata bilang pada Itadori kalau luka yang dideritanya selama ini nggak bakal bertambah parah lagi. Arata nggak bisa menyembuhkannya, tapi dia bisa menghentikan pendarahan dan mengurangi rasa sakit yang dialami Itadori di sini. Dia juga menambahkan kalau tekniknya ini hanya berlaku pada luka yang sekarang saja. Kalau Itadori terkena serangan lagi, dia bisa mendapat luka yang lebih banyak lagi. Lalu dia bercerita kalau dirinya sudah berusaha memberikan perawatan pada Nobara juga. Denyut nadinya tadi memang sudah tidak ada, tapi kalau masih belum terlalu lama, kemungkinan untuk menyelamatkannya belumlah nol. Dia menutup obrolan ini dengan bilang kalau untuk sekarang dia bakal mundur bersama Nobara. Itadori pun hanya terdiam dan mengiyakan perkataan dari Arata barusan. Beralih ke tempat Todo ya, terlihat dia menghindari serangan manusia mutasi Mahito yang berubah seperti jarum tajam besar yang berupaya menusuk dirinya. Untuk Mahito, dia seraya dalam hatinya berharap agar lawannya ini melakukan pertukaran tempat, karena dia merasa bisa mengatasinya di sini. Dia terlihat ingin melakukan serangan Black Flash pada lawannya ini. Hebatnya harapannya ini pun terkabul. Todo melakukan pertukaran tempat dengan Itadori. Tanpa perlu banyak bicara lagi, Itadori di sini langsung menghantam Mahito dengan pukulan Black Flash miliknya yang begitu dahsyat. Bisa dilihat Mahito terhempas cukup jauh akibat serangan ini. Tangan kanannya juga sampai hancur nggak berbentuk. Ya meskipun secara instan juga langsung beregenerasi sih. Tapi satu hal yang bisa kita pahami di sini adalah kebangkitan dari Itadori. Dia pun teringat kembali dengan pesan terakhir Nanami yang sebelumnya, di mana hal itu berdampak positif pada mentalnya yang sekarang. Mekamaru dan Miwa. Cerita kini berpindah ke suatu kereta api, di mana ada Miwa yang sedang duduk sendiri sembari memegangi Mekamaru mode mini. Posisinya di sini itu Miwa sedang melakukan perjalanan menuju ke Shibuya. Tapi Mekamaru menyuruhnya kembali karena pertarungan yang ada di Shibuya dia rasa bakal segera berakhir. Jadi nggak ada gunanya juga para penyihir Jujutsu dari SMA Kyoto ini pergi ke Shibuya saat ini. Miwa tapi nggak memperdulikan perkataan Mekamaru di sini. Dia malah mempertanyakan kenapa Mekamaru hanya memberitahu Todo dan Arata mengenai kekacauan yang terjadi di Shibuya sekarang. Dia bertanya kenapa harus seperti itu. Apakah bagi Mekamaru ini dirinya nggak berguna sama sekali? Di sini Mekamaru merespon dengan bilang kalau dia sengaja melakukan hal tersebut. Dia hanya mengirim Todo dan Arata karena percaya dengan adanya kemungkinan mereka berdua bisa berhasil selamat dengan kekacauan yang terjadi di Shibuya. Menurut Mekamaru, Arata yang punya kemampuan menyembuhkan bakal membuat peluang Todo untuk hidup jadi lebih tinggi. Dia juga menjelaskan lebih detail pada Miwa kalau bukan dirinya saja yang nggak diberitahu. Semua anak SMA Jujutsu Kyoto juga nggak diberitahu. Momo, Kamonoritoshi, Mai, bahkan Utahime Sensei sendiri juga nggak diberitahu. Mekamaru sengaja merancang misi untuk menyibukkan semua anak dari SMA Jujutsu Kyoto saat terjadi kekacauan di Shibuya ini. Di sini Miwa tapi tidak memperdulikan alasan tersebut. Dia masih mempertanyakan kenapa Mekamaru membuat keputusan sepihak seperti itu. Kenapa dia nggak bisa mempercayai teman-teman lainnya yang ada di SMA Kyoto ini. Miwa masih menyinggung lagi apakah ini karena Mekamaru yang menganggap dirinya ini lemah dan nggak berguna. Mekamaru tapi membantah asumsi dari Miwa barusan. Dia bilang kalau Miwa itu nggak lemah, dirinya sendirilah yang begitu lemah. Dia bilang kalau segala kekacauan yang terjadi sekarang itu adalah kesalahannya sendiri. Itu bisa terjadi karena dirinya yang begitu lemah ini. Mekamaru juga menambahkan penjelasan kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Dia melakukannya karena ada seseorang yang ingin dia lindungi di sini. Ya, yang dia maksud itu Miwa ya. Mekamaru di sini rela berkorban apapun untuk Miwa asalkan itu bisa melindunginya. Walaupun mungkin Miwa nggak menyadari akan hal tersebut. Dan setelah menyampaikan perkataan itu, terlihat Miwa di sini menangis. Lalu Mekamaru pun berpamitan padanya. Dia berterima kasih banyak atas semuanya selama ini. Dia lalu berpesan pada Miwa untuk terus hidup dan berusaha menemukan kebahagiaannya. Mendengar hal ini, tangisan Miwa malah nggak berhenti. Yang ada malah kian menjadi-jadi. Di tempat lain dalam kereta diperlihatkan juga Utahime, Kamonoritoshi, Mai, dan Momo. Mereka berempat ini sedang membicarakan keputusan sepihak yang dilakukan Mekamaru. Mereka menyayangkan tindakannya tersebut dan merasa kalau keputusan yang diambil itu kuranglah tepat. Di sini juga terlihat Momo begitu kesal karena tindakan Mekamaru ini malah membuat Miwa sangat bersedih. Cerita kini kembali ke tempat pertarungan Itadori dan Mahito lagi ya. Terlihat di sini Mahito berupaya menikam Itadori dengan ujung tangan kanannya yang dirubah menjadi tajam. Itadori di sini bisa menahan serangan tersebut plus mematahkan benda tajam yang berusaha menikamnya barusan. Serangan Mahito tapi belum selesai. Dia masih
menyerang Itadori lagi dengan tangan kirinya. Tapi yang terjadi berikutnya malah Mahito dan Todo bertukar tempat. Dari serangan Mahito barusan malah membentur lantai. Dia tapi belum selesai. Mahito di sini menyerang Itadori dan Todo secara bersamaan. Dia memukul keduanya dengan lengan raksasa miliknya. Lalu dia menganalisis pertarungan saat ini. Dia merasa jiwa dari Todo masih dalam kondisi maksimal. Untuk jiwa Itadori perkiraannya masih berada pada sekitaran 10%. Sedangkan miliknya sendiri dirasanya masih berada di sekitaran 40%. Dalam hati pun dia bertanya-tanya apakah bisa memanipulasi jiwa milik Todo dengan kondisinya yang sekarang ini. Mengingat banyak energinya yang sudah terkuras begitu banyak semenjak tadi. Energinya banyak yang hilang karena dia sudah membuat cloningannya sendiri tadi. Setelah itu menerima pukulan bertubi-tubi dari Itadori, belum lagi terkena Black Flash, dan itu semua bisa terjadi karena teknik resonansi milik Nobara tadi. Bagi Mahito, biarpun sudah berhasil menghabisi Nobara sekalipun, dampak luka yang dia rasakan masih ada sampai saat ini. Rasa sakitnya masih begitu terasa. Dan akhirnya kini dia memutuskan untuk mengatasi teknik bertukar tempat milik Todo terlebih dahulu. Terlihat kali ini tangan kanannya melempar manusia mutasi mini ke arah Itadori, dengan tangan kirinya hendak mencambuk Todo. Yang terjadi berikutnya malah Todo bertukar tempat dengan manusia mutasi mini milik Mahito. Jadi Mahito malah menebas manusia mutasi mini miliknya sendiri. Dia juga terkejut dengan hal ini. Dipikirnya selama ini Todo nggak bisa bertukar dengan benda mati. Dalam momen sekilas ini juga Todo masih sempat merenung. Dalam hatinya dia sadar kalau dialah yang paling tertinggal kemampuannya dalam pertarungan kali ini. Lalu secara mengejutkan Todo melakukan tendangan Black Flash ke arah Mahito di sini. Ya lawannya ini bisa menahannya sih. Mahito mampu menahannya dengan lengan kanannya. Tapi tetap saja badannya kini terlempar lumayan jauh akibat serangan Todo di sini. Di sisi lain Mahito merasa serangan barusan itu nggak efektif sama sekali karena serangan itu nggak mengenai jiwanya. Lalu kini dikatakan juga kalau tiga petarung ini sudah bertarung dengan mengeluarkan potensi mereka mencapai 120%. Kini Mahito pun tiba-tiba memutahkan banyak manusia mutasi mini dari dalam mulutnya. Kemudian dia melakukan teknik penggabungan jiwa pada manusia mutasinya tersebut. Terlihat di sini manusia mutasi miliknya berubah menjadi semacam sekawanan belut yang kini ditembakkan secara langsung ke arah Itadori dan Todo menggunakan tekniknya yang bernama body repel. Bisa dilihat kalau baik Itadori dan Todo mampu menahan serangan tersebut, tapi dampak serangan Mahito ini sampai menghancurkan area bawah tanah di mana mereka sedang bertarung. Jadi kini tiga orang ini keluar dari area bawah tanah dan berada di permukaan Shibuya. Sampai sini dulu ya, bakal dilanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.